Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Rezaldi dalam berita pilihan selama sepekan. Pimpinan DPR RI memberikan ucapan selamat bertugas kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji izin pelaksanaan konser musik. Anggota Komisi 7 DPR RI tanggapi kebakaran kilang minyak di Cilacap. Pemerintah berencana akan melarang perayaan Tahun Baru 2022. Kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami penurunan sekitar 400 kasus per hari. Berikut berita pilihan selengkapnya. Kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami penurunan menjadi sekitar 400 kasus per harinya, dari sebelumnya mencapai 1.000 kasus per hari. Meski demikian, Menteri Kesehatan meminta seluruh masyarakat agar terus waspada, khususnya pada libur panjang Natal dan Tahun Baru mendatang. Kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami penurunan menjadi sekitar 400 kasus per harinya, dari sebelumnya yang mencapai 1.000 per hari. Meski demikian, Menteri Kesehatan meminta seluruh masyarakat agar terus waspada, khususnya pada libur panjang Natal dan Tahun Baru mendatang. Ditemui saat menghadiri acara Hari Ulang Tahun Rumah Sakit Pusat Persahabatan, Jakarta Timur pada Selasa siang, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menjelaskan perkembangan angka kasus COVID-19. Kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya. Kini, tercatat hanya ditemukan sekitar penambahan 400 kasus aktif per harinya di Indonesia. Dengan penurunan angka tersebut, Menteri Kesehatan tetap meminta kepada seluruh masyarakat tetap waspada khususnya pada momen libur panjang dan Tahun Baru mendatang. Pasalnya, pemerintah mengkhawatirkan jika momen libur panjang nanti akan terjadi penambahan kasus COVID-19 seperti momen libur panjang sebelumnya. Masyarakat diminta agar tetap menjaga protokol kesehatan. Sekarang kita sudah turun cukup banyak ya. Kejadiannya, insidennya udah tinggal 400-an per hari. Nah cuma nanti kan biasanya COVID itu lonjakannya terjadi pada saat liburan Nataru sama liburan Lebaran. Jadi tolong teman-teman wartawan juga bantu semangat agar kita bisa lebih hati-hati lah, jangan terlalu euforia, tapi waspada selama liburan Nataru ini. Diketahui, sebelumnya penambahan kasus COVID-19 sempat mencapai angka 1.000 lebih per harinya. Pemerintah berharap kesadaran masyarakat demi bersama-sama menurunkan angka COVID-19. Tetap menjalankan prokes, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas serta percepatan vaksinasi. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemerintah berencana akan melarang perayaan Tahun Baru 2022 untuk menghindari adanya lonjakan kasus COVID-19. Meski Satgas COVID-19 mengakui aturan mengenai larangan tersebut masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah berencana akan melarang perayaan Tahun Baru 2022 untuk menghindari adanya lonjakan kasus COVID-19. Meski Satgas COVID-19 mengakui aturan mengenai larangan tersebut masih dalam tahap pembahasan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah untuk mengkaji secara komprehensif dan mendalam. Hal tersebut penting dilakukan agar jika nantinya diimplementasikan di lapangan oleh petugas dapat berjalan dengan baik. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga dapat tercapai dan tepat sasaran. Dirinya mendukung upaya pemerintah untuk menekan laju COVID-19 dengan memitigasi adanya kemungkinan lonjakan COVID-19 terutama pada libur-libur panjang. Dirinya mengatakan apa yang saat ini tengah dikaji oleh pemerintah merupakan langkah yang baik untuk masyarakat Indonesia. Dasko juga berharap kepada masyarakat luas untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat. Pertama, memang perencanaan itu harus dikaji dengan komprehensif agar supaya aturan yang dibikin matang, lalu kemudian juga nanti implementasi di lapangannya juga oleh petugas bisa berjalan dengan baik, sehingga kemudian sosialisasi kepada masyarakat bisa tepat sasaran. Yang lebih penting adalah kemudian kepada masyarakat kita tetap menghargai upaya pemerintah yang memitigasi upaya adanya kemungkinan lonjakan COVID-19 yang sama-sama kita tidak inginkan. Kita minta kepada masyarakat luas tetap untuk menjaga protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan tentunya
apa yang sudah dikaji oleh pemerintah itu tentunya terbaik untuk masyarakat kita, karena biasanya kalau libur-libur panjang itu laju COVID itu bisa naik. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespon surat keputusan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta nomor 676 tahun 2021 yang memperbolehkan beberapa kegiatan dan aktivitas masyarakat di wilayah penerapan PPKM level 1. Salah satunya yang tertuang dalam poin ke-17, yakni aktivitas usaha pariwisata yang dapat beroperasi dengan penerapan PPKM level 1. Baran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di DKI Jakarta menjadi level 1 membuat aktivitas dan kegiatan masyarakat berangsur normal, termasuk diadakannya acara-acara yang menimbulkan keramaian. Surat keputusan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta nomor 676 tahun 2021 yang memperbolehkan beberapa kegiatan dan aktivitas masyarakat di wilayah penerapan PPKM level 1, salah satunya yang tertuang dalam poin ke-17, yakni aktivitas usaha pariwisata yang dapat beroperasi dengan penerapan PPKM level 1. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi dan diskusi yang matang untuk membuat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi penyelenggara untuk keamanan penonton. Ia menjelaskan, acara konser musik dapat membuat kerumunan dengan skala besar dan hal tersebut harus menjadi perhatian khusus Pemprov DKI Jakarta agar tidak terjadinya peningkatan angka kasus virus COVID-19. Dirinya menghimbau kepada masyarakat DKI Jakarta untuk bersabar menunggu keputusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membuat aturan terkait hal tersebut. Iya kan, pertimbangannya kalau konser musik itu kan nanti terjadi kerumunan ya, kan jumlah orangnya sangat banyak, besar ya. Jadi itu dapat menimbulkan interaksi, kemudian jaraknya juga tidak mudah diaturnya. Jadi ini perlu evaluasi diskusi yang cukup ya. Jadi sabar, nanti kita akan atur berapa kapasitas yang diperbolehkan, berapa luasnya, volumenya, kemudian jaraknya, protokol kesehatan apa saja harus dipenuhi. Itu semua memang harus dilalui dulu ya, terlebih dahulu ya. Seperti juga waktu kita membuka bioskop juga kita kan melakukan uji coba dan berbagai ketentuan yang harus dipenuhi sebelumnya. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Raffi Sutan melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS Willy Aditya menyebut bahwa rapat panja masih mendalami beberapa poin yang diperdebatkan. Hal tersebut Willy sampaikan di ruang rapat Badan Legislasi DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 17 November 2021. Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS Willy Aditya menyebut bahwa rapat panja masih mendalami beberapa poin yang diperdebatkan. Hal tersebut Willy sampaikan di ruang rapat Badan Legislasi DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 17 November 2021. Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya menjelaskan bahwa setidaknya ada 8 poin yang masih menjadi perdebatan. Salah satunya soal penambahan judul RUU tersebut. Willy juga memastikan bahwa RUU TPKS tidak akan membuat soal seksual konsen atau persetujuan seksual di dalamnya. Dia menegaskan bahwa RUU TPKS fokus pada memberikan payung hukum bagi korban kekerasan seksual. Hal tersebut dikarenakan selama ini aparat penegak hukum kesulitan dalam menangani kasus kekerasan seksual. Pasalnya, ada keterbatasan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemendikbud. Jadi publik nggak usah khawatir. Kami menyusun rancangan undang-undang ini dengan penuh kecermatan dan berbasiskan sosiokultural. Jadi kata-kata seksual konsen dan lain sebagainya itu tidak ada dalam draft RUU. Pencegahan yang paling penting itu sebenarnya kita memberikan payung hukum untuk aparat penegak hukum. Kalau berkaca dari kasus KPI, UNRI kemarin kan tidak ada payung hukum sama sekali kan. Nah, bayangkanlah itu, kemendesakan itu sih yang kita ingin kedepankan. Jadi perspektif korban, habis itu payung hukum, pencegahan, dan penindakan. Dari Jakarta, Satria Ahmad melaporkan untuk Sinpo TV. Pimpinan DPR RI memberikan ucapan selamat bertugas kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Selain melantik Andika Perkasa menjadi Panglima TNI, Jokowi juga akan melantik Letjen Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal Andika Perkasa.
Pimpinan DPR RI memberikan ucapan selamat bertugas kepada Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, yang hari ini dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Selain melantik Andika Perkasa menjadi Panglima TNI, Jokowi juga akan melantik Letjen Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Presiden Joko Widodo hari ini melantik Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Atas pelantikan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengucapkan selamat bertugas untuk Jenderal Andika. Dirinya juga berharap di bawah kepemimpinan Jenderal Andika, TNI bisa semakin baik dan tetap dapat hadir di tengah masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harapan yang sama juga disampaikan Dasko kepada Letjen Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat baru pengganti Andika Perkasa. Menurutnya, dari sejumlah nama yang beredar, Presiden dipastikan sudah mempunyai pertimbangan sendiri untuk memilih Letjen Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Ya, pertama kami ucapkan nanti selamat bekerja kepada Panglima TNI, Pak Andika, dan kami harapkan dapat bekerja dengan baik dan tentunya TNI bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dalam bingkai NKRI. Demikian harapan kami. Ya, kalau kita lihat beberapa calon yang kemarin-kemarin beredar namanya, itu semua memenuhi kualifikasi yang cukup pantas untuk menduduki jabatan KSAD. Namun itu juga terpulang kembali kepada kewenangan dari Presiden untuk kemudian mengangkat KSAD yang baru, sehingga kita ucapkan selamat bertugas kepada KSAD yang baru, dan semoga Angkatan Darat di bawah pimpinan Pak Dudung tetap maju dalam bingkai NKRI menjaga keutuhan negara kita. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Tangki penyimpanan Pertalite milik PT Pertamina terbakar di kilang minyak refinery Unit 4 Cilacap, Jawa Tengah pada Sabtu 13 November 2021. Atas kejadian itu, anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, mengatakan bahwa fraksinya meminta agar dilakukannya investigasi secara menyeluruh atas kasus kebakaran kilang minyak milik PT Pertamina yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah. Tangki penyimpanan Pertalite milik PT Pertamina terbakar di kijang minyak refinery Unit 4 Cilacap, Jawa Tengah pada Sabtu 13 November 2021. Atas kejadian itu, anggota Komisi 7 DPR RI fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Adiana Pitupulu, mengatakan bahwa fraksinya meminta agar dilakukannya investigasi secara menyeluruh atas kasus kebakaran kilang minyak milik PT Pertamina yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah. Adian mengaku heran jika kebakaran pada kilang minyak yang disebabkan oleh faktor alam seperti tersambar petir. Menurutnya, dengan berkembangnya teknologi yang ada sekarang, seharusnya pengamanan terhadap faktor alam menjadi lebih baik. Selain itu, menurut Adian, kilang minyak merupakan objek vital negara yang semestinya mendapatkan pengamanan luar biasa, baik dari bencana alam maupun dari sabotase. Maka dari itu, fraksi PDIP mendesak agar dilakukannya investigasi secara mendalam, supaya penyebab dari kejadian kebakaran dapat diketahui secara jelas. Kalau kemudian kembali pada pertanyaan tadi, apakah pasti petir? Belum tentu. Ada kemungkinan lain, bisa saja. Bisa kemungkinan lain misalnya salah satu human error. Yang menjaga berapa banyak, sedang apa saat itu. Kemudian mungkin tidak terjadi sabotase. Ya mungkin juga. Oleh siapa? Bisa masih mafia migas, bisa juga orang-orang lain yang berkepentingan untuk membuat instabilitas. Kenapa? Bahan bakar minyak ini kan komponen penting buat industri, buat kehidupan manusia, dan sebagainya. Nah, dalam konteks itu, kita secara resmi meminta fraksi PD Perjuangan ya, agar tidak muncul spekulasi-spekulasi di kemudian hari, saling tuduh dan sebagainya. Pertama, kita minta investigasi yang menyeluruh. Kejadian kebakaran kilang minyak yang terjadi beberapa waktu lalu turut ditanggapi anggota Komisi 6 DPR RI Herman Khairon. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat yakin dengan teknologi yang berada di kilang minyak Cilacap.
Ia menuturkan kebakaran ketiga yang terjadi di kilang minyak tersebut harus mendapatkan perhatian khusus. Dirinya menyarankan untuk dapat membentuk panitia kerja dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi memang harus ada penelitian lebih lanjut karena ini adalah kebakaran ketiga di tahun 2021. Bahkan saya mengusulkanlah kalau memang ini perlu rekomendasi yang lebih komprehensif, ya kita bentuk panja saja gitu ya, supaya juga antara apa yang dilakukan investigasi oleh pihak Pertamina dengan apa yang didalami di DPR juga akan ketemu gitu. Dan publik wajib tahu supaya juga Pertamina sebagai badan usaha milik negara juga terbuka kepada publik. Dari Jakarta, Satria Ahmad, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan bahwa penghentian siaran televisi analog atau analog switch off paling lambat dilakukan pada tanggal 2 November 2021. Hal tersebut Johnny sampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan penghentian siaran televisi analog atau analog switch off paling lambat dilakukan pada tanggal 2 November 2022. Hal tersebut Johnny sampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menuturkan, tahapan analog switch off atau ASO ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Johnny menegaskan, penyelesaian analog switch off dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama untuk 56 wilayah siaran, tahap kedua untuk 31 wilayah siaran, dan tahap terakhir untuk 25 wilayah siaran. Johnny mengungkapkan, pelaksanaan analog switch off akan memperhatikan kesiapan infrastruktur digital oleh lembaga penyiaran publik. Jadi tugas kita untuk apa? Untuk menghadirkan layanan secara nasional mulai 2 November tahun 2022 nanti. Tidak ada lagi pengadaan infrastruktur yang sifatnya analog. Mulai waktu itu di tempat-tempat yang tidak ada layanan harus dilayani secara digital. Tapi saat ini di mana ada layanan terestrial analog, itulah yang kita migrasikan switch off analognya menjadi digital. Di 3 bagian yang saya sampaikan tadi, Pak. Maka tugas ini tugas kolaborasi, tugas sama-sama. Yang pertama infrastruktur MUX-nya. Kalau infrastruktur MUX itu adalah penyelenggara broadcasting-nya, penyelenggara MUX-nya yang harus siapkan. Itu menjadi prasyarat mereka mendapatkan MUX untuk harus membangun infrastrukturnya. Kalau nggak bangun infrastrukturnya, buat apa dikasihkan MUX-nya? Dari Jakarta, Satria Ahmad melaporkan untuk Sinpo TV. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono, menyampaikan bahwa tindakan penyidik Densus 88 Anti Teror Polri terkait penangkapan Ahmad Farid Okbah, Zain An-Najah, dan Anung Al-Hamad bukanlah sebagai tindakan kriminalisasi. Rusdi menyebut ketiganya diduga terlibat dalam tindak pidana terorisme di tanah air dan tergabung dalam organisasi teroris Jamaah Islamiyah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono menyampaikan, tindakan penyidik Densus 88 Anti Teror Polri terkait penangkapan Ahmad Farid Okbah, Zain An-Najah, dan Anung Al-Hamad bukanlah sebagai tindakan kriminalisasi. Rusdi menyebut ketiganya diduga terlibat dalam tindak pidana terorisme di tanah air dan tergabung dalam organisasi teroris Jamaah Islamiyah JI. Rusdi menjelaskan, Densus 88 Anti Teror Polri terus melakukan pengembangan terhadap jaringan terorisme Jamaah Islamiyah sejak 2019 lalu, yang sebelumnya telah menangkap pimpinan Jamaah Islamiyah bernama Parawijayanto. Ia menambahkan, informasi yang diberikan oleh pimpinan Jamaah Islamiyah Parawijayanto dapat menggambarkan struktur organisasi Jamaah Islamiyah, serta pola rekrutmen, pendanaan, dan strategi Jamaah Islamiyah sudah mulai terungkap oleh Densus 88. Saya sampaikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Polri tidak ada upaya-upaya untuk melakukan kriminalisasi kepada siapapun. Termasuk juga kegiatan Densus yang dilakukan di Bekasi pada tanggal 16 November 2021 kemarin. Dapat dijelaskan di sini, sejak tertangkapnya Amir JI
yaitu Para Wijayanto pada tanggal 29 Juni 2019, ini bisa membuka daripada pintu masuk Densus 88 untuk lebih dapat memahami, mempelajari tentang kelompok teroris JI tersebut. Karena hasil informasi yang diberikan oleh Para Wijayanto dapat menggambarkan bagaimana struktur organisasi dari JI, dapat menggambarkan bagaimana pola rekrutmen di dalam JI, dapat menggambarkan pendanaan dari JI, dan juga bagaimana strategi daripada JI itu sendiri. Diketahui tim Densus 88 Anti Teror Polri menangkap Ahmad Farid Okbah, Zain An-Najah, dan Anung Alhamad dugaan tindak pidana terorisme di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 16 November 2021 di 3 tempat yang berbeda. Di Jakarta, Jihan Nabila Ahmad Amin melaporkan untuk Sinpo TV. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menggagalkan pengiriman 27 tenaga kerja Indonesia yang akan diberangkatkan secara ilegal ke negara Maladewa pada Minggu malam. Rata-rata dari mereka mengaku telah menyetorkan uang hingga belasan juta rupiah kepada pihak penyalur ilegal untuk dapat bekerja di luar negeri. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menggagalkan pengiriman 27 tenaga kerja Indonesia yang akan diberangkatkan secara ilegal ke negara Maladewa pada Minggu malam. Rata-rata dari mereka mengaku telah menyetorkan uang hingga belasan juta rupiah kepada pihak penyalur ilegal agar dapat bekerja di luar negeri. Sebanyak 27 orang tenaga kerja Indonesia ilegal diamankan petugas Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ke kantor UPT BP2MI DKI Jakarta di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Ke-27 tenaga kerja Indonesia tersebut sebelumnya diamankan petugas dari tempat penampungan mereka di sebuah hotel di Bilangan dan Mogot, Jakarta Barat. Para tenaga kerja tersebut dijanjikan oleh salah satu perusahaan penyalur tenaga kerja untuk bekerja di negara Maladewa. Kepala BP2MI Beni Rahmadani bahkan sempat naik pitam saat menghubungi salah satu calo yang ikut terlibat dalam praktek penyaluran tenaga kerja ilegal. Kita hari ini kembali mengamankan 27 anak-anak bangsa yang hampir diberangkatkan secara tidak resmi ke Maldives. Kenapa tidak resmi? Karena perusahaan atas nama PT Maju Lestari Mandiri ini tidak tercatat dalam sistem kami sebagai perusahaan yang memiliki izin penempatan. Kita akan telusuri apakah ini perusahaan untuk travel atau apa. Travel tentu tidak bisa juga. Saya tadi sudah berikan ultimatum, kembalikan uang mereka. Kalau tidak kita proses hukum. Tapi untuk keinginan mereka bekerja, kita akan coba bantu, karena negara tentu tidak bisa melarang setiap keinginan warga negara untuk bekerja kecuali memfasilitasi agar proses berangkat dilakukan secara resmi. Jadi bukan berarti kalau uangnya dikembalikan kemudian hukum berhenti, enggak. Kita no compromise kita tidak akan pernah tawar-menawar bernegosiasi dengan siapapun jika kita menemukan sebuah indikasi kuat upaya tindak perdagangan orang. Ini kejahatan kemanusiaan yang sedang kita perangi secara serius. Salah seorang tenaga kerja Indonesia mengaku telah menyetorkan uang hingga belasan juta rupiah kepada pihak penyalur ilegal demi dapat bekerja di luar negeri. Kerja bangunan si teman kita semua kan, dia kan nawarin kita kerja di Maldives, banyak soyo sih. Cuman kan saya itu dapatnya job itu dari temannya juga. Minta duitnya berapa? 11 juta. 11 juta. Semua 11 juta. Jadi ada yang cash, ada yang transfer. Gitu. Mereka berharap uang yang telah disetorkan kepada pihak penyalur ilegal dapat segera dikembalikan. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Demikian berita sepekan kali ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media Sinpo lainnya. Saya Andi Rezaldi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.